Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Di video ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Langsung saja di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik pada dongeng itu ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada di cerita. 3 yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh di dalam cerita. Yang keempat yaitu alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Yang kelima yaitu latar. Latar adalah sesuatu yang mengenai waktu, suasana maupun tempat di dalam cerita. Yang keenam yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan si penulis pada si pembaca. Jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu ada 5 macam. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng berisi tentang makhluk halus. Yang kedua, yaitu sage. Sage adalah dongeng berisi tentang keberanian dan kepahlawanan. Yang ketiga, yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang kehidupan hewan. Yang keempat, yaitu legenda. Legenda adalah dongeng berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Yang terakhir yaitu parabel. Parabel adalah dongeng berisi tentang nilai-nilai pendidikan dan pesan moral. Apakah kalian sudah membaca dongeng pohon apel yang tulus, anak-anak? Jika sudah, dongeng pohon apel yang tulus ini memiliki unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tema, yaitu sebuah ketulusan. Tokohnya yaitu pohon apel dan anak laki-laki. Yang ketiga, penokohan. Pohon apel memiliki watak yang baik hati. Anak laki-laki memiliki watak yang suka meminta. Yang keempat, latar. Latarnya berada di perkebunan atau di kebun. Yang kelima yaitu alur. Alurnya menggunakan alur maju. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang bisa kita ambil dari dongeng pohon apel yang tulus adalah kita harus saling menyayangi seseorang dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri. Perhatikan contoh yang pertama. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ini cukup kalian bolak-balik ya. 35 ditambah 15 dibalik 15 ditambah 35. Yang pertama ditaruh di ruas kiri dan yang kedua yaitu di ruas kanan. Apabila dijumlahkan hasilnya akan sama yaitu 50. Perhatikan contoh nomor 2. 500 ditambah 250 sama dengan 750. 250 ditambah 500 sama dengan 750. Jadi 500 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 500. Kira-kira jawabannya apa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Ya, jadi 500 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 500. Jadi jawabannya yang ruas kiri adalah 250 dan ruas kanan juga 250. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apakah kalian pernah mendengarkan lagu Cemara, anak-anak? Jika belum, lagu Cemara diciptakan oleh Ateh Mahmud. Yuk kita dengarkan video lagu berikut ini. Cemara pohon ranting, daunnya
lagunya seperti itu. Merdukan anak-anak, nanti kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini terdapat dongeng pengembara dan sebuah pohon. Pastinya kalian sudah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon ini kan anak-anak? Nah, di dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon ya, itu ada tokohnya. Yang pertama 2 orang pengembara, yang kedua sebuah pohon besar. Penokohannya, yang pertama salah satu pengembara sifatnya suka mencela, yang kedua pohon besar sifatnya baik. Amanat yang bisa kita ambil, yang pertama kita harus menghargai orang lain, yang kedua tidak boleh menjelekkan orang lain. Ingat, tidak boleh menjelekkan orang lain. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bu Guru memiliki 3 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang? Iya, jawabannya betul sekali ya. Kita harus saling menjaga dan tidak boleh merusak tumbuhan dan hewan. Ya. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Selain itu, sikap bersyukur bisa kita tunjukkan dengan cara mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita. Misalnya, kita berterima kasih kepada orang tua kita karena telah membesarkan kita dengan baik. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sikap rendah hati, dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Iya, betul sekali. Yaitu dengan cara memberi air, memberi pupuk, dan memberi sinar matahari yang cukup. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Iya, yaitu dengan cara memberi makan atau minum, memberi kandang yang bersih. Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh Tuhan dan teman kita. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara rutin melakukan olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan lebih segar dan sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu gerakan memutar atau meliukkan badan. Gerakan memutar atau meliukkan badan ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, yaitu melenturkan tubuh. Yang kedua, otot tidak kaku. Dan yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Yuk kita lihat contoh gerakan kombinasi memutar dan meliuk. Langkah-langkah pertama, yang pertama yaitu berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, membungkukkan badan. Yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah, lalu putarlah badan ke kiri bawah, dan yang terakhir melentingkan badan ke atas. Mudah kan anak-anak? Ya, nanti bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.